Lalu ada di Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik atau GMP Good Mining Practice. Ya, ini ada di Permen ESDM nomor 26. Lalu ada di Kepmen ESDM nomor 1827K tahun 2018 tentang pedomannya. Bagaimana cara melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik, karena di situ disinggung juga terkait dengan perlindungan lingkungan. Ya, Bapak-Bapak kemarin sudah ada 4 tugas, keselamatan pertambangan, K3 dan KO, kemudian terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pasca tambang nih sudah diatur juga ya di Kepmen 1827 tahun 2018, konservasi minerba dan pengelolaan tambang. Itu sudah diatur semua di peraturan pemerintah terutama yang ada di Kementerian ESDM. Isu-isu penting lingkungan pertambangan. Izin usaha pertambangan ini dimiliki oleh pengusaha yang kurang bahkan mungkin tidak memahami karakteristik pengusahaan pertambangan. Ya, Bapak semuanya, banyak pekerja tambang yang kurang kompeten sehingga banyak menimbulkan permasalahan. Banyak yang kurang kompeten sehingga menimbulkan banyak permasalahan ini. Nah, selanjutnya, isu-isu lingkungan tersebut itu bisa menjadi sebagai pintu masuk kalangan tertentu untuk menggugat pertambangan. Bapak-bapak mungkin tahu yang ada di timur, yang ada di GAG seperti itu, yang kemarin ya di Raja Ampat tuh. 4 izin usaha pertambangan dicabut. Ya, karena apa? Karena RKB-nya sebetulnya itu RKB-nya belum disetujui ya. Selanjutnya terkait dengan isu-isu pencemaran dan seterusnya ini isu-isu penting lingkungan pertambangan itu sendiri. Ya, karena itu kalau ada isu lingkungan, lapornya itu 1 kali 24 jam. Maksimal kepada siapa? Inspektur Tambang dan juga DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten ataupun provinsi. Lapornya ke sini. Kalau ini tidak dilaporkan dengan cepat dan tepat, ini bisa digugat. Ya, bisa di stop operation perusahaan tambang itu sendiri oleh masyarakat sekitar tambang yang mungkin sebetulnya hanya tersulut api provokasi. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Dampak pertambangan terhadap lingkungan. Sebetulnya bukan cuma pertambangan. Bapak-bapak coba lihat deh, pabrik-pabrik yang ada di kota-kota besar. Memiliki dampak nggak? Pasti kan memiliki dampak. Pabrik tahu ada dampaknya nggak? Ada, Pak. Ya, pabrik kerupuk juga punya dampak terhadap lingkungan. Ya, bukan hanya pertambangan sebetulnya. Tinggal bagaimana caranya bapak-bapak di sini sebagai seorang pengawas itu bisa mengelola pertambangan itu sendiri agar memiliki dampak yang sangat minimal. Nah, maksudnya seperti itu. Agar memiliki dampak yang sangat minimal sehingga masih bisa dikendalikan. Dampak pertambangannya apa saja di situ terhadap lingkungan? Terjadinya perubahan bentang alam. Sudah pasti akan berubah, dibongkar, ya. Gangguan terhadap keseimbangan alam sudah pasti. Perubahan komunitas alami, perubahan iklim mikro yang kadang di office hujan, di pit tidak hujan, bahkan sebaliknya. Nah, itu yang sering terjadi. Selanjutnya, perubahan fungsi lahan atau tata guna lahan, ya, yang tadinya hutan produksi menjadi IPPKH pertambangan. Nggak mungkin yang tadinya hutan lindung jadi IPPKH pertambangan, wih, turun statusnya itu mau prosesnya berapa lama? Ya, sangat sulit rekan-rekan semuanya, nggak mungkin ya. Terganggunya siklus alami yang telah berlangsung sebelumnya, ekosistemnya pasti akan berubah. Mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah, itu bagaimana adanya potensi air asam tambang, contohnya seperti itu ya. Dan potensi terjadinya pencemaran. Kita mandi, ada nggak isu lingkungannya? Ada. Sampo emang kita buang kemana tuh? Kalau kita habis sampoan, ya mandi, gosok gigi. Nah itu tapi memiliki dampak yang kecil dan masih bisa diterima seperti itu, Bapak-Bapak semuanya. Nah, ini tugas Bapak-Bapak di sini sebagai seorang pengawas, meminimalisir dampak tersebut agar masih bisa dikendalikan. Oke. Karakteristik kegiatan pertambangan. Jadi misalnya saja contohnya Pak Dani mau buka tambang, itu prosesnya ada 8 tahap Pak ya.
Panjangnya minta ampun ini jujur saja. Dan itu nggak setahun 2 tahun. Kecuali Pak Dhani punya gunung, batu yang besar seperti itu. Nah, itu paling hitungan bulan. Hitungan bulan bisa nambang seperti itu. Contohnya, misalnya di sini Pak Dhani, ya nanti ya, kalau akan saya tampilkan sedikit bisa dibilang timeline seperti apa. Nanti Pak Dhani mau buka tambang contohnya. Ada 8 tahapan di sini. Mulai dari penyelidikan umum dulu, ada eksplorasi di situ, ada studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan penjualan pasca tambang. 8 tahapan. Itu yang disebut dengan kegiatan pertambangan. Dan kalau tambang ini sudah habis ya habis, nggak bisa lagi diperbaharui seperti itu, Bapak-Bapak ya. Kalau udah habis cukup, bukan energi terbarukan ya. Karena kan di SDM itu bukan hanya minerba ya Bapak-Bapak. SDM itu banyak subdirektoratnya. Minerba salah satunya, minyak dan gas, energi terbarukan, power plant atau pembangkit listrik, ya energi listrik itu sendiri, dan yang baru lahir ini adalah penegakan hukum, direktorat yang baru lahir ini. Ini lagi sudah dibentuk sebetulnya, tinggal penunjukan siapa yang nanti yang bertanggung jawab terkait dengan pengawasan seperti itu dan penindakan. Ini ada di bagian satu yang terakhir ini Gakum. Ya, misalnya ada tambang liar, nanti dari IT tinggal lapor ke Gakum, Gakum yang akan menindaklanjuti seperti itu. Oke. Tahapan kegiatan pertambangan, contohnya Pak Dhani. Punya uang 100 miliar. Amin Pak, 100 M Pak ya. Kawin lagi mungkin nih Pak Dhani nih ya. Saya nggak tahu nih, oke. Terus Pak Dhani harus kemana? Ke Kementerian ESDM. Untuk apa di situ? Melaporkan ya pada Kepala Inspektur Tambang untuk meminta persetujuan WIUP seperti itu. Wilayah izin usaha pertambangan. Berapa hektar? 10.000 hektar contohnya Pak Dhani. Nah, kalau 10.000 hektar berarti tahapan yang pertama yang Pak Dhani harus lakukan adalah memiliki izin lingkungan. Belum ngapa-ngapain nih Pak nih. Baru lapor 10.000 hektar, Pak Dhani harus memiliki izin lingkungan. Apa itu izin lingkungannya nanti di situ? Dokumen yang harus dipenuhi karena 10.000 hektar berarti AMDAL, bukan UKL UPL. Nah, itu ngurus lagi berapa lama? Bisa setahun lebih, 10.000 hektar itu bisa 2 tahun loh. Lama lagi ya, anak masih kecil udah bisa jalan. Baru keluar tuh yang namanya izin lingkungan tuh. Ya, baru keluar lamanya. Ya, balik lagi tuh ke Kementerian SDM. Ketemu lagi, sudah ada izin lingkungannya, maka nanti akan diterbitkan SK wilayah izin usaha pertambangan oleh siapa? Gubernur. Provinsinya di mana Pak Dhani? Ternate, Gubernur Ternate nanti yang akan mengeluarkan. SK WIUP PT misalnya Dhani Sukses Makmur, contohnya Pak di situ ya. Setelah itu ngapain lagi Pak Dhani? Menyusun dan menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Belum ngapa-ngapain ini. Baru menyusun dan menyampaikan. Bersurat di situ, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Baru nanti SK selanjutnya yang keluar adalah SK izin usaha pertambangan eksplorasi. Siapa yang ngeluarin lagi? Gubernur lagi. Ya, Gubernur Ternate, Maluku tuh, yang terkenal dengan tegas. Ya, bisa dibilang itu the power of a woman itu ya, Pak Dhani ya, keren itu. Nah, ini sudah keluar ya di situ tuh. SK IUP eksplorasi. Maka Pak Dhani baru bisa mulai melakukan eksplorasi setelah misalnya 3 tahun. Oke, mulai ini keluar budget 20 miliar. Nah, untuk eksplorasi pendahuluan dulu, iya 20 miliar nih sudah keluar di sini nih. Ya, mulai ngebor, itu berapa lama prosesnya? Ya 10.000 hektar ya tergantung Pak Dhani. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun di situ. Dari titik 0 kilometer sampai ke misalnya 10.000 hektar contohnya di situ. Datanya sudah ada, jaraknya jauh-jauh kan. Ya. Maka semakin detail. Di tahapan awal nih, eksplorasi detail di sini nih. Awal, kembali lagi ke titik awal. Eksplorasi detail dengan jarak misalnya per 100 meter, per 50 meter, contohnya seperti itu. Ya, sudah ada. Keluar budget 40 miliar. Nah, pada ini sudah mengeluarkan budget 60 M. Prosesnya berapa lama lagi di sini? Ini lumayan cukup lama lagi kalau untuk yang detail.
Karena kan jaraknya dekat-dekat di situ ya. Rata 100 meter titik, titik lagi, titik lagi. Contohnya, oke. Setelah datanya sudah ada sumber daya dan cadangannya, Pak Dani harus bertemu dengan konsultan untuk membuat studi kelayakan. Layak secara teknis dan layak secara lingkungan plus layak secara ekonomi. Tiga yang harus terpenuhi. Banyak konsultan di Indonesia untuk studi kelayakan, salah satu yang besarnya Sukopindo, ya, atau misalnya Surveyor Indonesia, itu juga bisa. Ya, ini studi kelayakan. Setelah itu apa? Pak Dani harus bertemu lagi dengan Kementerian SDM untuk menyampaikan laporan dokumen studi kelayakan. Nah, kalau sudah ada di situ, dinyatakan layak secara ekonomis, teknis, dan juga lingkungan, maka tahap selanjutnya Pak Dani harus meminta persetujuan. Tadi kan di awal menyampaikan dan menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Sekarang Pak Dani harus meminta persetujuan dokumen rencana reklamasi, dokumen rencana pasca tambang, dan dokumen SK izin usaha pertambangan operasi produksi. Mulai baru mau bisa nambang di situ. Ya. Sudah keluar tuh tiga dokumen tersebut. Ya, Bapak di sini nih. Udah keluar tuh. Apakah Pak Dani bisa melakukan penambangan? Boleh. Eksplorasi sudah dilakukan dan sambil berjalan, maka operasi produksi di sini Pak Dani bisa melakukan penambangan. Apa cukup 40 miliar untuk nambang 10.000 hektar? Nggak akan cukup ya Pak Dani. Nggak akan cukup. Bikin mes aja memangnya itu berapa miliar? Banyak itu, 15 M, 20 M bikin mes aja itu. Ya. Sisanya 20 M lagi apa? Paling beli satu eksa, dua eksa, ya DT dan seterusnya. Mau sampai kapan balik modal? Kalau cuman misalnya eksanya 2 unit, DT-nya misalnya di situ 4 unit, tidak akan cukup. Maka Pak Dhani harus ngapain? Cari investor, ya, cari investor atau pinjam ke bank kerjasama dengan bank pemerintah atau bank swasta. Apa yang bisa dijaminkan untuk presentasi kepada investor ataupun bank? Hanya dokumen ini nih, studi kelayakan. Dokumen inilah yang bisa dijaminkan untuk presentasi ke investor ataupun bank. Kalau sudah dapat ternyata kucuran dana segar tuh padahal itu 1 triliun, wah enak banget itu. Ya, balikin dulu modal saya yang 60 M ini. Ya, balikin dulu 60 miliar di sini, sorry. Ya, balikin. Jadi saya sudah kembali lagi 100 miliar, kantongin lagi. Sisanya apa itu? 900 sekian miliar itu Pak Dhani bisa melakukan kegiatan penambangan. Nah, prosesnya berapa lama? Ada yang sampai 10 tahun itu bisa melakukan penambangan. Jadi anak masih kecil sampai dia sudah masuk SD itu baru bisa nambang tuh. Kalau untuk yang bisa dibilang luasannya besar, ini kalau tambang emas ya bapak-bapak semua di sini prosesnya jauh lebih lama lagi. Itu kalau tambang emas. Oke. Tapi ingat, bapak-bapak semua di sini, rekan-rekan semua di sini, dari tahapan yang ada di sini, 0 tahun, sampai dengan terakhir di sini, ya, itu wajib dilakukan kegiatan reklamasi, wajib, plus PPM. Ada yang tahu apa ini? Nih, PPM. Ada yang tahu nggak? Kalau reklamasi mungkin tahu, bapak-bapak. Jadi sepanjang kegiatan 0 sampai dengan akhir, reklamasi itu wajib dilakukan. Ada yang namanya PPM. Ada yang tahu apa Program itu? pemberdayaan masyarakat. Nah, Pak Hafiz, betul. Program pemberdayaan masyarakat itu sepanjang kegiatan di sini sampai di sini sebetulnya wajib dilakukan. Ya, sebetulnya bukan bukan di sini aslinya, tapi kan beberapa pasti dari pemerintah mendorong seikhlasnya terkait dengan yang ada di eksplorasi, karena kan kita belum produksi, seikhlasnya saja di situ ya. Setelah produksi, perhitungannya ada, saya lupa persentasinya berapa karena memang bukan bidang di saya di situ. Dari kapasitas produksi tahunan RKB itu ada berapa persennya wajib diberikan kepada masyarakat sekitar tambang. Ini ada nih PPM-nya, ya. Ini wajib dilakukan.
Kenapa reklamasi wajib dilakukan juga Pak pada saat eksplorasi? Ya jelas, karena kan nambangnya nanti masih lama. Nah, lahan yang sudah dibuka di sana, itu ditanam ulang dulu aja yang harus dilakukan itu. Jangan dibongkar begitu aja drill pad-nya, jalan aksesnya. Silakan lakukan yang namanya reklamasi menggunakan LCC dan juga tanaman perintis aja yang mudah dan murah. Seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Nanti kalau sudah akan ditambang, silakan bongkar lagi. Yang pasti tujuan reklamasi ini cuma satu, mencegah bencana itu aja, mau longsor, erosi, ya banjir, itu aja mencegahnya di situ. Oke. Nah, PPM di sini wajib juga dilakukan karena kan sesuai dengan regulasi pemerintah di Kepmen 1824 ya tahun 2018. Oke. Narasinya seperti ini, tata laksana pertambangan yang tadi saya sampaikan, yang dicontohkan kepada Pak Dani. Perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, eksplorasi di sini wajib dulu menyusun ya, sama menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebelum memulai kegiatan eksplorasi. Susun dulu aja. Kemudian rencana reklamasi di sini disusun per 5 tahun. Biasanya nanti kerjasama antara tim main plan dengan environment. Nah, itu dua departemen yang akan saling kolaborasi. Karena di situ ada peta-petanya dengan rincian per tahun. Tahun pertama yang dibongkar berapa hektar. Kemudian tahun pertama berapa yang direklamasi. Contohnya yang dibongkar itu ada 10 hektar, yang baru direklamasi sekitar 1,5 hektar. Ya sudah, ya sekitar 8,5 hektarnya itu masih digunakan contohnya. Oke. Kemudian yang ketiga, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang di sini disusun berdasarkan dokumen lingkungan, baik itu AMDAL ataupun UKL UPL yang sudah disetujui oleh kementerian. Ya, selanjutnya untuk keberhasilan reklamasi nanti itu disesuaikan dengan peraturan perundangan. Biasanya nanti akan dinilai oleh inspektur tambang bekerja sama dengan KPH di bagian kehutanan reklamasi di situ untuk bisa mengembalikan jaminan reklamasi yang sudah disimpan oleh perusahaan tambang tersebut, karena nanti ada penilaian reklamasinya. Selanjutnya, pemegang izin usaha pertambangan di sini yang sudah menyelesaikan studi kelayakan harus meminta persetujuan di situ terkait dengan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan surat keputusan ya bisa dibilang SK gitu ya. Izin usaha pertambangan operasi produksi kepada siapa? Gubernur. Dari menteri dulu, nanti dari Kementerian Pusat akan menyampaikan ke gubernur. Oke. Penyusunan rencana pasca tambang di sini, Bapak-Bapak, saya cukup sekali dan seumur hidup nggak mau lagi. Kenapa nyusun RPT ini? Prosesnya panjang. Ya, panjang banget. Ya, kalau Pak Dani tahu dulu yang di HSM itu saya ngurus tuh RPT-nya, Pak. Ketemu dengan siapa? Gubernur. Mati, ya jujur aja. Gubernur Maluku. Ketemu siapa lagi? Bupati. Ketemu siapa lagi? Camat. Ya, dinas provinsi. Di situ. Kemudian dinas kota kabupaten, masyarakat sekitar tambang, ya perwakilan, tokoh masyarakat, ya ada RT, RW, Kades, kumpul. Pokoknya harus ketemu dengan banyak orang itu untuk menyampaikan PT ini kalau sudah selesai, ya dari mereka tuh meminta ini kami dikemanain. Nah, maksudnya itu RPT itu ya, rencana pasca tambang. Karena apa? Rencana pasca tambang ini disusun satu kali, itu bisa digunakan sampai perusahaan tersebut tutup. Tapi bisa juga direvisi. Rencana pasca tambang ini bisa direvisi nih buat teman-teman di sini yang warga sekitar tambang, itu bisa direvisi. Permintaan masyarakat sekitar tambang, pemerintah dan perusahaan itu harus disepakati. Karena ada beberapa lahan bekas tambang dijadikan tempat wisata untuk bisa dibilang menjadi pendapatan daerah sekitar tambang. Ada. Contohnya apa? Aneka Tambang Pongkor, tempat saya sebelumnya, itu awalnya kan memang TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak di situ. Ya dikembalikan ke TNGHS. Tapi hanya beberapa sekitar saja di situ, masyarakat sekitar tambang, perusahaan dan juga pemerintah ingin dijadikan sebagai tempat studi dan tempat wisata. Itu nanti RPT-nya bisa dirubah, diganti. Minta tanda tangan lagi semuanya. Setelah misalnya aneka tambang pokok itu sudah selesai di situ, maka tahapan selanjutnya diberikan kepada pemerintah dulu, pemerintah yang ada di pusat, kemudian provinsi dan juga kota kabupaten, plus nanti diberikan kepada daerah, ya kepala desa yang ada di situ contohnya untuk bisa dikelola menjadi tempat wisata dan pendapatan desa sekitar, termasuk masyarakat yang ada di sekitar di situ. Ini bisa, ya. Tapi prosesnya panjang. Oke.
Bagaimana cara berdasarkan apa di sini mengelola dan memantau lingkungan pertambangan? Ayo Bapak-bapak, kita diskusi. Gimana nih caranya? Berdasarkan apa sih mengelola dan memantau lingkungan pertambangan? Satu kunci sebetulnya jawabannya. Dua kalimat, dua kata nih, hanya dua kata. Berdasarkan apa ini? Ada yang tahu? Monggo. Cara mengelola dan memantau Dok- lingkungan pertambangan. Dokumen LKPL. Dokumen RKL RPL. Oke, bisa, betul. Ada lagi nggak? Betul, Pak Hafiz. Yang lebih tinggi lagi, Pak Hafiz. AMDAL. Nah, itu. Betul. Cara mengelola dan memantau lingkungan pertambangan berdasarkan apa? Dokumen lingkungan AMDAL ataupun UKL UPL. Nah, nanti di dokumen lingkungan itu ada matriksnya yang biasa kita gunakan sebagai yang Pak Apis tadi jawab RKL dan RPL. Jadi kita berdasarkan dari dokumen lingkungan. Kalau ditanya asesor, kalau dia nanya ini, berdasarkan apa? Dokumen lingkungan, Pak. Jawab aja gitu. Apa itu? AMDAL atau UKL UPL. Karena kalau tambang cuma dua itu. AMDAL atau UKL UPL. Ya. Nanti berdasarkan apa lagi? Matriks AMDAL. Jawab lagi gitu lebih detail lagi. Ada matriks AMDALnya? Ada. Karena matriks AMDAL itu membahas terkait dengan prakonstruksi, konstruksi, operasi, produksi, sampai ke pasca operasi. Nah, dokumen lingkungan ini biasa saya sebut sebagai kitab sucinya perusahaan. Kenapa disebut kitab suci perusahaan, Bapak-Bapak semuanya? Sebelum perusahaan itu ada di wilayah tersebut, itu sudah dibahas, Pak, di dokumen lingkungan. Ya, misalnya karakteristik sosial yang ada di perusahaan, yang ada di sekitar masyarakat itu apa saja, penyakit endemiknya apa saja, kemudian pernah terjadi bencana apa di situ, itu sudah dibahas, ya. Faunanya apa saja, floranya apa saja, ya. Sumber penghasilan masyarakat sekitar tambang apa saja, itu sudah dibahas semuanya di dokumen lingkungan. Pengelolaan lingkungan pertambangan minerba, ya pertambangan ini hanya ada 5 kegiatan yang dikelola oleh bapak-bapak, bukan 8. Tadi kan 8 itu karakteristiknya. Yang dikelola oleh bapak-bapak sebagai pengawas cuma 5. Apa itu? Bagian kegiatan eksplorasi, konstruksi, penambangan, coal getting or getting, ya, pengangkutan, dan pengolahan pemurnian. 5 di sini yang dikelola oleh bapak-bapak sebagai pengawas. Selain dikelola, apalagi dipantau, Pak, agar tidak melebihi baku mutu. Apa saja yang melebihi baku mutu di situ? Tanah, air, udara. Itu aja pencemarannya, nggak boleh melebihi baku mutu. Ya. Kemudian ada prosedur dan sistem untuk bagaimana bisa menanggulangi terkait dengan pencemaran lingkungan. Biasanya sistem itu sudah dimasukkan ke dalam suatu manajemen yang biasa kita dengar sebagai Environment Management System, EMS. Ya, kalau di luar mungkin ISO 14001 contohnya. Nah, ini ada tata caranya di situ. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan pertambangan di sini, ya ingat pengelolaan di situ disesuaikan dengan dokumen lingkungan ya jawabannya. Oke. Dan harus ada tata cara baku. Selain sistem ada tata cara baku, jika terjadi pencemaran apa yang harus dilakukan mitigasinya. Itu ada SOP-nya biasanya di situ ya terkait dengan misalnya erosi, sedimentasi, tumpahan B3, longsoran, pokoknya kedaruratan salah satunya masukkan ke dalam tata caranya ya di situ SOP-nya ataupun juga misalnya manualnya. Oke. Kita masuk ke sini, pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan eksplorasi. Rencana pembukaan kegiatan apapun, baik itu tahapan eksplorasi, konstruksi, penambangan, harus sesuai dengan RKAB. Ini harus sesuai dengan rencana kerja tahunan yang betul-betul sudah disetujui oleh pemerintah. Jangan sampai di luar RKB, jujur. Kalau sampai di luar RKB, begitu ada kunjungan dari inspektur tambang, siap-siap di stop. Ada yang di stop, Pak. Ada tempat rekan saya dan tempat saya sebelumnya sebetulnya. Tapi karena saya sudah resign, sekitar 2 tahun kemudian, itu saya tanya,
kok perasaan ada trouble karena salah satu kontraktor yang ada di situ lagi di stop katanya. Saya tanya kenapa di stop? Nggak tahu Pak ini. Saya tanya ke temen. Kenapa di stop? Ya di stop sama IT Pak. Hah? Salahnya apa? Ternyata tidak sesuai dengan RKAB. Ini hati-hati rekan-rekan. Ya, tahapan konstruksi, eksplorasi, mining, ya penambangan harus sesuai dengan RKAB. Tapi itu nggak di stop total ya. Area mana yang tidak ada di dokumen RKAB itu yang akan dihentikan oleh pemerintah. Sisanya silakan jalan. Oke. Kemudian pada saat pembuatan jalan akses eksplorasi di sini, Bapak-bapak semuanya, ya, ini harus dioptimalkan. Kalau misalnya jalan tadi Padani sudah ada, yang jalan di situ, yang sudah dibongkar, karena kan di reklamasi tanamannya masih pendek-pendek contohnya ya, gunakan jalan itu aja. Tapi kalau jalannya ternyata belum ada, dibuat seoptimal mungkin. Bukan semaksimal mungkin, tapi seoptimal mungkin. Kalau dibongkarnya misalnya lebarnya itu 5 meter, ya 5 meter aja sesuai dengan ukuran rig yang melintas di situ. Kalau misalnya 4 meter, 4 meter, 3 meter, 3 meter. Ya. Lalu ada pembuatan sumur uji dan parit uji di sini untuk mengendalikan, ya harus ada pengendalian juga terkait dengan erosi dan sedimentasi. Nah, pada saat tahapan pengeboran, Bapak-bapak semuanya ini, ngebor itu prosesnya lamanya minta ampun. Kalau untuk emas, jawaban saya itu aja dulu, emas. Karena saya lebih banyak memang di golden. Ya. Emas ini kalau ngebor bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan lebih. Karena saya pernah melakukan pengeboran itu 1.100, 1.300 apa 1.100 berapa meter ngebor tuh bapak-bapak. Karena kan kalau nikel kan pendek-pendek 200, 300 seperti itu ya. Emas ini dalam-dalam. Ada yang 500, 700, 800, bahkan 1.000 lebih. Dan itu prosesnya 1 bulan lebih, satu titik. Satu dipping, satu azimut. Ini proses pengeboran. Nah, ngebornya ini mereka menggunakan apa? Ya jelas mesin bor itu sendiri, rig ya. Tapi mereka memerlukan air. Airnya dari mana? Sungai yang terdekat dengan lokasi pengeboran. Mereka ambil dari situ menggunakan pompa. Pompanya bukan pompa gas, bukan pompa petrol ataupun gasolin, bukan ya, tapi pompa diesel ini. Berarti solar. Secara otomatis pompa tersebut harus ada drip tray di bawahnya. Drip tray itu kayak nampan, baki tetesan. Kalau nanti ada misalnya solar yang tumpah atau oli yang tumpah, itu masih ditampung. Dan pompa tersebut di atasnya harus menggunakan atap. Nah, kami mewajibkan semua pompa apapun yang ada di luar menggunakan atap. Kalau bisa yang permanen pakai seng. Ya, pompanya kecil, Pak. Nggak ngaruh, harus pakai atap. Begitu hujan, nanti dia tidak akan masuk ke baki tetesan. Nah, ini rekan-rekan. Pompa nanti kan itu untuk nyedot air, nanti dialirkan ke lokasi titik pengeboran. Kalau jaraknya dekat, mungkin bisa pakai satu pompa. Kalau jaraknya jauh, dia akan estafet. Seperti itu. Nah, di lokasi pengeboran itu nanti ada penampungan air yang biasanya diukur mungkin ada yang 2 meter kali 1,5 meter ya, dikali kedalamannya bisa 2 meter lagi. Nah, galian tersebut itu menggunakan terpal lagi, dialasi Pak, sebelum ada air dialasi pakai terpal supaya tidak terjadi yang namanya erosi. Nanti sudah ditampung air tersebut, disedot oleh mesin rig airnya dan dialirkan ke ujung lubang pengeboran. Ada yang water loss, ada yang sirkulasi airnya balik lagi ke atas. Nah, yang balik lagi ke atas ini dibuat paritan drainase dikembalikan lagi ke penampungan air. Nah, itu caranya biasanya rekan-rekan untuk pengeboran. Ya, mungkin bapak-bapak di sini sudah ada yang pernah lihat lokasi pengeboran, ya. Tapi kalau pengeboran lokasi tersebut yang lama, yang prosesnya agak lama seperti itu ya, ada yang seminggu, ada yang mungkin 3 hari, 2 hari, wajib memiliki atap juga. Yang kedua, wajib memiliki tempat sampah terbagi menjadi 2 bagian, domestik dan juga LB3, seperti sarung tangan bekas digunakan oleh offsider atau guru drilling, ya, oleh mekanik yang melakukan perbaikan atau maintenance. Nah, kemudian ada lagi kain majun mungkin di situ, ada lagi untuk sampah domestik itu khusus orang yang mungkin ahli hisap, buang puntungnya di mana, ya, jajanan-jajanan, nah itu di domestik. Ya Bapak semua. Selain itu di tempat pengoboran ada lagi apa di situ? Kotak P3K,
alat pemadam api ringan, fire blanket, water gel, contohnya, eye wash. Nah, di kami itu paling lengkap, wajib semuanya terpenuhi, termasuk rambu-rambu. Ya. Petugas P3K ada papan informasinya, nah itu wajib tertulis di situ, rekan-rekan. Oke. Kemudian ada kajian geokimia, memang saya bukan ahli geokimia karena saya bukan seorang geologis ya. Tapi ini untuk mengetahui terkait dengan potensi air asam tambang. Ini biasanya ada di pertambangan emas, tembaga, dan batu bara. Ya, tergantung lokasinya. Oke. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan konstruksi. Saya tidak akan baca narasi seperti sebelumnya. Konstruksi di sini, Bapak-Bapak semuanya, termasuk fasilitas pertambangan, ya ada bangunan di situ, gedung, ya ibaratnya, terbagi menjadi dua bagian besar. Untuk yang pertama, itu bangunan domestik seperti mes, office, kitchen, kantin, laundry, ruang P3K, gudang umum, ya, fasilitas olahraga, mungkin ada kafe di dalam site tersebut. Nah, ini ada 9 contohnya, bangunan domestik. Nah, untuk yang satu lagi, bangunan apa di situ yang besar? Bangunan yang banyak aktivitas B3-nya, seperti misalnya workshop, plant, ya. Kemudian ada misalnya rumah genset atau powerhouse, ada fuel station atau fuel storage di situ. Ada gudang B3 terpisahkan dengan gudang umum. Kemudian ada lagi misalnya TPS LB3, ada laboratorium. Nah, itu kan banyak aktivitas B3-nya. Nah, ini dibagi menjadi dua di tahapan konstruksi. Untuk yang bangunan domestik, itu drainasenya hanya ada di luar bangunan, solokan atau paritan lah. Nanti dilarikan ke satu lokasi IPAL domestik atau setting pond domestik untuk dikelola sebelum dilepas ke media lingkungan secara bebas, tapi harus memenuhi baku mutu dulu. Oke. Kemudian untuk bangunan yang satu lagi, ini yang ada aktivitas B3-nya yang di situ yang berlebihan, drainasenya terbagi menjadi dua. Yang di luar bangunan khusus untuk paritan, selokan, ataupun drainase air. Yang di dalam bangunan ada naungannya di situ, itu untuk tumpahan hidrokarbon dan kimia lainnya, atau B3 lainnya. Seperti tumpahan solar, tumpahan oli, ya, atau tumpahan cairan kimia. Nah, ini tidak langsung tercampur oleh fasilitas di luar bangunan yang ada airnya. Dia akan ditampung di dalam bangunan tersebut kalau sudah melebihi dari batasan ya maksimal yang ada di tempat penampungan sementara tumpahan hidrokarbon, itu bisa dipanen, bisa dimasukkan ke dalam jerigen, kemudian dimasukkan ke dalam misalnya ABC tank di TPS LB3. Nah, contohnya seperti itu Bapak-Bapak semuanya. Karena beberapa saya kunjungan ke kontraktor ataupun mitra kerja, ternyata ada yang modelnya hanya seperti domestik. Dia membuat drainasenya itu di luar bangunan aja. Ya saya tanyakan, ini kalau oli tumpah kena paritan ini terus kemana Pak? Nah itu nanti kita coba ini Pak, dipampat di situ. Ya nggak bisa, sama aja sudah masuk ke dalam tanah. Ya, jadi dibagi dua bangunan, dibagi dua metode ya. Yang domestik cukup yang ada di luar, yang ada aktivitas B3 ada dua drainase ataupun paritan yang terpisah. Seperti itu Bapak semuanya. Oke. Jangan lupa tempat sampah juga untuk domestik itu harus berjarak ya dari bibir sungai ya sekitar 300 meter boleh, 200 meter boleh. Oke. Kemudian jangan juga terlalu dekat dengan pemukiman atau mes karyawan. Siapa yang mau dekat dengan mes karyawan, begitu ada angin menseliwir kita lagi makan, wih itu bau apa itu, kayak Bantar Gebang Bekasi aja nanti tuh. Ya. Nah, ini harus disesuaikan ya rekan-rekan untuk tempat penampungan terkait dengan sampah domestik. Oke. Selanjutnya, pembuatan jalan akses. Di sini siapa yang HRM? Hauling Road Maintenance. Ada yang main plan di sini? MPE, ya engineer. Ini jangan-jangan Pak Yunas nih engineer nih. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, saya titip pesan pada saat pembuatan jalan akses ini, ya, tolong pikirkan ya, terkait dengan drainase. Karena kan seperti ini metodenya, gambarnya ya, contohnya saja. Oke.
dia miring ke sini, mungkin sekitar beberapa persen aja lah. Ini tanggul. Oke. Ini juga kan tanggul sama. Kan drainase itu di sisi kiri atau di sisi kanan jalan, bukan dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti yang lurus. Bagus itu, sisi kiri kanan kanan. Bagus kalau misalnya rata, flat, ya. Modelnya kayak punuk paru-paru. Tapi kalau misalnya konturnya topografinya miring ke sini, berarti ada di sisi sini. Kalau dia miringnya ke sini, berarti di sisi sini. Jadi pilih salah satu. Ya, rata-rata di mining itu pasti miring sebelah, jarang ada yang lurus. Oke. Kecuali yang di Adaro. Nah, jalan hauling ini kan pakai aspal. Nah, dia kanan kiri tuh paritannya tuh, betul, atau drainasenya. Oke. Nah, ini rekan-rekan, berarti drainase ini ada di sini, modelnya seperti ini. Nah, oke. Ini kan nanti ada sodetan. Begitu ada air hujan, dia akan jatuhnya miringnya ke sini dan tertampung di sini. Mau hujan deras bagaimanapun, kalau perhitungan dari main plan itu sudah tepat, jalan tambang yang ini sebetulnya itu aman. Slippery-nya paling sekitar beberapa menit aja. Ya, tinggal satu kali scrub, udah bisa digunakan lagi. Kalau misalnya maksimal, karena pernah dibuktikan oleh perusahaan kami sebelumnya. Itu maksimal, ya. Tapi kalau ini tidak dipelihara, bapak-bapak semua, kan nanti drainase kan akan ada sedimentasi. Iya, dia rata lagi. Mulai. Kalau ini sudah rata, begitu hujan deras, siap-siap. Jalan tambang menjadi sungai kecil. Dan itu bisa merusak jalan tambang. Slippery-nya lama lagi. Berapa kerugiannya? Ya, hitung. Dalam satu sip, dalam satu sip itu dapatnya berapa, dikonversi ke dalam jam, dan dikonversi lagi ke dalam ritase. Sama jumlah unit, kan bisa dihitung tuh. Sama tim main plan, plus sama orang finance. Berapa kerugiannya? Karena itu yang namanya paritan drainase, sisi kiri ataupun sisi kanan jalan, harus di maintenance. Jujur saja. Ya. Saya biasanya buat, ini kedalamannya sekian Pak Yuski, tambahin 10% kedalamannya. Loh, ini nanti nggak terlalu dalam, ya biarin aja. Siapa juga yang mau masuk ke dalam paritan orang-orang lewat jalan tambang, kan nggak boleh. Di kami itu kalau di jalan aktif, tidak boleh ada orang berjalan di situ, kecuali tim survei, juru ukur. Kalau ada pengawas, ada pekerja yang jalan di jalan tambang, jalan aktif, itu pasti kena langsung tegur oleh kami. Ya, ini, jadi jangan, biasanya saya minta lebihkan 10%, supaya nanti kalau hujan deras bagaimanapun, yang milimeter di ombrometernya itu tinggi lebih dari 100, ini aman kondisinya. Ya, ini titip saja rekan-rekan, supaya nanti operasional produksinya tetap optimal, ya. Sisi dari lingkungan juga tetap terjaga, tidak terlalu ekstrim. Nah, kemudian terkait dengan kualitasnya juga masih bagus. Oke. Ini saya titip ya rekan-rekan terkait dengan pembuatan jalan akses. Untuk bengkel, fasilitas BBC dan lainnya itu tadi sudah dijelaskan terkait dengan bangunan yang ada aktivitas B3 yang berlebihan. Oke. Kolam pengendap, settling pond. Nah, ini juga saya titip lagi bapak-bapak semuanya. Kok banyak banget titipan ya, memang betul. Karena banyak polemik di settling pond ini. Ya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, saya yang tinggal di situ masyarakat sekitar tambang, pasti saya juga akan langsung ketemu KTT. Ngana urus itu DP settling pond bisa panyanda. Karena apa? Ini bisa merusak sungai. Betul nggak bapak-bapak semua di sini? Bisa merusak sungai. Kolam pengendapan yang sudah dibuat atau yang sudah dikelola oleh perusahaan tambang di situ harus dimaksimalkan. Pembangunan lokasi settling pond harus di tanah stabil, jangan sampai di luar lokasi yang tidak stabil. Nah, Pak Dhani tahu tempat kerja saya terakhir di mana, itu dia mereka bangun di tanah tumpukan, memang dapat bodok, itu KTT. Jujur aja, ya. Saya sampai kesel itu. Pak bangun di sini atas rekomendasi siapa? Saya ngomong KTT-nya langsung. Ya ini gini Yus, mata gila saya bilang ini ya. Pengalaman dari mana KTT-nya? Saya jujur aja di blacklist itu sama saya KTT itu ya. Ini nggak boleh, harus di lokasi tanah asli yang betul-betul flat, tapi nanti tinggal kita modifikasi kemiringannya larinya kemana. Kan bisa dibuat simple. Awalnya harus datar dulu Pak semuanya. Kalau dia kemiringan terlalu begini, selesai. Sulit jujur saja, tapi lokasi yang betul-betul stabil ya di situ ya betul-betul kuat lah tanah asli, kita garuk di situ berdasarkan perhitungan dari main plan engineer, karena main plan itu kan punya perhitungan short term dan long term. Mereka tuh punya rencana pendek dan jangka panjang. Nah, area di situ yang mau dibongkar berapa hektar jangka panjangnya,
mereka perhitungkan terkait dengan debit air, ya. Mereka perhitungkan curah hujan 3 sampai dengan 5 tahun ke belakang, yang paling tinggi itu berapa, ditambahkan 20%. Kemudian mereka perhitungkan peta hidrologinya, aliran airnya ini kemana, berdasarkan dari geometrinya. Dan nanti bisa dialihkan tuh. Ada perhitungannya. Nanti setelah itu, nanti dari tim main plan akan menghasilkan, ini Pak, jumlah kolamnya sekitar 15 kata dia. Dan saya selalu minta lebihkan 20%. Kenapa saya minta lebihkan 20%? Kadang-kadang alat untuk maintenance settling pond dipinjam sama orang produksi. Betul atau betul Bapak? Baku rebut itu. Atau apa sama infrastruktur. Pak Yuski boleh kita pinjam dulu itu. Karena pernah pengalaman. Eksanya, nah boleh, nah boleh. Ya, jujur bukan saya muplit atau bagaimanapun, karena di area kami di tempatnya Padani itu timur, kalau hujan selesai, ya sangat deras di sana, jujur saja itu, ya sangat 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 deras. Apalagi kalau musim hujan, jangan ditanya. Nah ini karena itu di kami wajib satu unit mau eksavator mau long arm seperti itu tolong standby di situ untuk melakukan maintenance. Agar apa? Begitu hujan deras mau bagaimanapun ya seperti itu masih bisa dikendalikan. Pak, sungainya menjadi keruh, ya memang keruh, jujur saja saya sampaikan keruh, tapi coba ukur TSS-nya, memenuhi baku mutu enggak? Karena saya selalu tunjuk tim environment, coba ukur TSS-nya. Ini masih hujan rintik-rintik ya, sisa hujan itu diukur. 38, 41 masih masuk baku mutu, saya bilang. Karena kan 50 miligram per liter. Ya. Walaupun di situ ditulis sebetulnya ini KTT nggak tahu, cuma saya yang tahu dari regulasi ini 100 miligram per liter. Saya bilang turunin jadi 50. Pak Yuski, biar nanti ketat. Kalau kita kasih 100 nanti, takutnya semena-mena. Makanya diperketat sendiri. Ini hati-hati rekan-rekan, tolong buat kolam pengendapan ini menggunakan 3 partisi ya. Yang paling bagus ini menggunakan 3 partisi. Oke, apa saja itu? Sediment trap, partisi pertama, ya. Partisi yang kedua, safety pond. Nah, partisi yang ketiga, mud pond. Pakai 3 partisi, bapak-bapak semuanya. Karena kebanyakan cuma bikin asal kotak begitu, tapi ini gimana cara ngelolanya? Tidak. Menggunakan 3 partisi, sediment trap, safety pond, dan juga mud pond. Nah, satu partisi itu bisa terdiri dari beberapa kolam. Seperti itu. Ini contoh saja saya gambarkan Bapak-bapak suatu area settling pond ya. 1, nah 2, 3 dibagi 3 nih. Ini disebut dengan partisi pertama. Nah, kemudian ini partisi kedua sama aja modelnya bentuk seperti ini aja nih. Ya. Ini partisi ketiga. Jadi inletnya di sini, nanti ke sini ada lagi spillway, di sini spillway lagi, sini spillway lagi. Contohnya saja nanti kan masuk ke sini. Contohnya seperti itu sampai dengan di sini outlet. Nah, partisi pertama di sini nanti ini untuk sediment trap. Semua sedimentasi itu di maintenance di sini. Nah, kalau ada lolosan sedimentasi masuk ke partisi kedua. Apa itu? Safety pond. Nah, partisi ketiga di sini ini dibudidayakan eceng gondok. Ya. Nanti ada di gambarnya Bapak-bapak, tenang aja. Ini hanya gambaran besarnya saja seperti itu. Agar nanti keluar yang di sini itu warnanya sudah mulai bening, memenuhi baku mutu. Berhasil Pak, garansi dari saya kalau dimaksimalkan berhasil. Karena selama saya menjadi tim environmental, alhamdulillah tidak pernah melebihi dari baku mutu, jujur. Ya, karena saya minta selalu lebihkan. Pak Yuski 15, bikin Jo 20. Dari dulu seperti itu. Pak Yuski kedalamannya sekian meter, tambahin lagi. Karena saya tahu akal-akalan kontraktor ataupun mitra kerja ataupun perusahaan tempat saya bekerja di owner itu sendiri. Alat itu baku tarik. Makanya saya minta lebihkan agar apa? Kondisinya aman. Oke. Kita masuk ke sini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Pertambangan apa sih di sini? Nah, ini Bapak-bapak semuanya adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian. Itu sama Pak Dhani diteliti di area ini apa aja ya. Nah, begitu ngelihat, weh ada batu bacan. Contohnya saja, kan kita nggak tahu di situ. Contohnya, oke. Kemudian ada pengelolaan, pengusahaan minerba itu sendiri yang meliputi 8 tahapan ya. Ingat ya, pertambangan itu 8 tahapan.
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, ya di situ penambangan, pengolahan pemurnian, pengangkutan, dan juga pasca tambang. Nah, kalau studi kelayakan ataupun feasibility study atau FS yang biasa mungkin teman-teman di sini dengar, itu tahapan kegiatan yang bisa dibilang usaha dari pertambangan itu sendiri untuk memperoleh informasi secara detail ataupun rinci, karena itu ini dokumen yang biasa dijadikan jaminan presentasi kepada calon investor. Karena dokumen ini detail, dia di situ aspek lingkungan sudah ada semua. Aspek ekonomis ada juga sudah diperhitungkan. Berapa sih pendapatan kalau misalnya nambang di sini rata-ratanya bisa contoh secara garis besarnya seperti itu. Kemudian teknis nambangnya kita gunakan seperti apa. Nah ini, jadi di studi kelayakan itu aspek teknis dan non teknis secara hukum, sosial, budaya di situ sudah dibahas. Ini detail ya rekan-rekan semuanya. Nah, selanjutnya kalau reklamasi, apa nih Pak kalau reklamasi? Reklamasi itu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan pertambangan dari ujung ke ujung. Ini yang paling saya tidak suka, jujur saja, ada perusahaan tambang yang kalau nunda-nunda reklamasi, mau tak lempar itu KTT-nya tuh ke settling pond, ya. Jadi kalau memang sudah main out, segera lakukan reklamasi. Kalau di tempat saya, bapak-bapak jujur saja silakan tracking Siuski ini bagaimana. Saya selalu minta kapan main out, bawelnya minta ampun Siuski, jujur bawel. Mintanya ke siapa? Main plan. Bro, kapan main out? 2 bulan lagi. Sebulan sebelumnya akan saya remind tuh. Bulan depan main out ya? Aduh, kayaknya lebih dikit lagi. Konsisten gak nih? Ya, nah itu selalu saya tanya tuh dulu tuh. Karena saya nggak mau yang pertama terjadi erosi, terjadi banjiran, ya gara-gara misalnya longsoran terjadi itu sendiri. Apalagi sampai makan korban jiwa, itu yang saya tidak mau ataupun hindari. Karena itu saya greget. Dan yang saya lakukan kalau mau reklamasi bapak-bapak, itu saya nggak langsung nanam. Perlu waktu paling sedikit 4 bulan baru nanam. KTT sampai bingung. Lama amat, Yus. Metode yang saya gunakan adalah metode yang saya dapat ilmu dari fakultas. Supaya apa? Nggak rugi perusahaan itu sendiri. Ya, nanti saya jelaskan di bagian gambar ya rekan-rekan. Nah, reklamasi ini kegiatan yang dilakukan sepanjang kegiatan pertambangan itu sendiri untuk memulihkan fungsi lahan. Jadi cuma lahan aja yang dipulihkan Bapak-bapak. Cuma lahan. Lahannya berapa hektar? 2 hektar Pak yang direklamasi ya, cuma 2 hektar. Seperti itu, oke. Berbeda dengan pasca tambang. Nah, kalau pasca tambang ini sama-sama terencana, tetapi dia sebagian atau seluruh kegiatan tambangan pertambangan tersebut yang sudah mencapai akhir. Nah, fungsi dari pasca tambang ini memulihkan fungsi apa? Alam. Ini baru yang paling besar, ya. Dan juga fungsi apa? Sosial. Ini Bapak-bapak. Contohnya, Pak Bondan, masyarakat sekitar tambang di situ, bekerja di perusahaan tambang yang ada di sekitar situ sebagai seorang mining manager, contohnya Pak ya, gajinya 120 juta, ya ataupun 130 juta, contohnya di situ, amin. Tiba-tiba sudah pasca tambang perusahaan tambang. Nah, Pak Bondan masih ada cicilan misalnya sekitar 3 tahun, mati kutu saya, bagaimana mau bayar ini? Nah, contohnya Pak ya, itu berarti apa? Sudah dipikirkan sebetulnya oleh perusahaan tambang, oleh pemangku kepentingan sekitar masyarakat tambang, dan pemerintah bagaimana caranya supaya perusahaan tambang sudah angkat kaki dari situ, kondisi sosial ya dari masyarakat sekitar tambang tidak terlalu drop. Nah, itu yang dipikirkan. Karena dalam menyusun AMDAL ini, Bapak-Bapak semuanya, hampir semua dinas yang ada di kota, kabupaten, dan provinsi terlibat. Karena saya pernah membantu terkait dengan penyusunan dan penilaian dari AMDAL itu sendiri. Mati kutu Bapak-Bapak. Prosesnya nggak pendek gitu ya, panjang. Dinas sosial, Dinkes, Dinas Tenaga Kerja, ya, balai ini, balai itu, semua hadir. Ini pada saat menyusun yang namanya dokumen lingkungan, termasuk pasca tambang. Ya, Bapak,
Bagaimana cara supaya ini bisa maksimal di bagian pasca tambang? Metodenya mulai dari reklamasi untuk memulihkan fungsi alam dicicil, Pak. Nah, cicil tuh pasca tambang. Di sini supaya tidak terlalu berat, karena kan lahan satu persatu sudah mulai direklamasi. Begitu sudah pasca di akhir, itu tinggal sisa reklamasi aja. Alamnya sudah terjaga kembali lagi. Yang kita sudah bongkar, mereka sudah tinggi-tinggi, Pak. Enak kalau dicicil. Nah, selanjutnya, bagaimana fungsi sosial ini sudah tidak terlalu berat begitu pasca tambang sudah dilaksanakan. PPM sepanjang kegiatan pertambangan ini ya, itu diimplementasikan karena kan tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara apa? Dikasih pendidikan dan pelatihan masuk ke perusahaan. Yang kedua dengan cara apa? Pemberdayaan masyarakat dengan cara misalnya ada program-program community development, pengembangan, misalnya suruh buka usaha. Ya, waktu kami di Pongkor dulu, apa itu? Kamu buka usaha apa di situ? Misalnya contohnya saja ternak ayam waktu itu ya, ternak ayam sama telur asin. Ini Antam yang bikin. Kemudian hasil dari ternak dan telur asin tersebut, itu salah satu contoh kecil ya, itu sekitar 20%-nya dibeli oleh perusahaan, 80%-nya mereka keluar jual. Kenapa kok sedikit banget di perusahaan? Agar perusahaan itu nanti sudah angkat kaki, ya, si masyarakat sekitar tambang ini yang sudah diberikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, commodity development, itu sudah tidak tergantung ke perusahaan, dia sudah punya relasi di luar perusahaan tambang. Ini rekan-rekan, ya. Caranya dulu seperti itu yang saya sampaikan juga kepada orang-orang eksternal di tempat saya di HSM, tempatnya dulu dikenal Pak Dani di sana. Saya bilang, Ngana kalau mau itu jangan cuma ngasih-ngasih barang, ngasih doi, ngasih ini. Tidak, caranya nggak seperti itu. Itu kan putus selesai, betul nggak Bapak? Putus selesai. Caranya gimana? Kembangkan, suruh mereka buka usaha apa, sayur, apa kayak gitu. Pokoknya ikan atau apa. Kita beli di situ. ATK kita jauh-jauh beli misalnya ke Sofipi atau ke Ternate, jauh-jauh sekali ke sana ya. Di sini silakan. Perusahaan ngasih modal misalnya 100, 200, 300 juta, ya. Nanti dimonitoring oleh perusahaan tersebut. Nah, pendapatannya itu sekitar berapa persen untuk kembali lagi ke usaha modal itu sendiri, ya. Sekian persen itu nanti untuk kita ambil dan itu kita kembangkan di toko lainnya. Kita buka lagi di situ. Nah, itu berhasil Pak dulu tuh di sana. Makanya kita dikenal sebagai paling aman ya. Orang-orang mungkin kalau pada di sana di Lele Sawit itu di demo perusahaan tambang lain gitu ya termasuk yang ada di sana. Kita baju orange biru lewat aman. Karena mereka sudah tahu kalau kita sudah sesuai dengan regulasi pemerintah. Mobil kami di situ mau lewat dipinggirkan padahal lagi demo. Ah, ada HSM lewat, HSM lewat. Kasih, kasih, kasih. Kasih Pak kita. Yang lain, mohon maaf ya misalnya ada PT lain gitu itu di hold. Jujur aja di hold. Karena mereka sudah mengetahui kalau kita, makanya kami bangga waktu turun pakai menggunakan seragam itu aman tentram. Ya, metode yang kami gunakan itu bukan ngasih biasa. Tapi Bapak mau buka usaha apa, 20% kita beli, Bapak ke sana tapi ingat dalam pantauan kami. Ya, ibaratnya kami dari monitoring BPS lah di situ contohnya saja ya. Kami pantau di situ. Oh iya, berikan ayam, telur, daging ya di situ pokoknya kita kembangkan. Mereka kasih modal kami semua. Oke, nah ini contohnya rekan-rekan. Oke. Kita lanjut, peraturan tentang baku mutu lingkungan dan kualitas limbah. Apakah semuanya sama? Ada di PP 22/2021, lampiran 678, baku mutu secara nasional ada, tetapi beberapa sektor industri berbeda, industri pertambangan di sini ya. Kalau untuk batu bara ada di keputusan Menteri Lingkungan Hidup 113/2003, emas tembaga di keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 202 ya tahun 2004. Kemudian di timah ya di sini untuk yang di nomor 4 2006 Permen LH dan nikel yang lagi naik daun. Di Permen LH nomor 9 2006. Jadi baku mutunya tergantung dari industri pertambangan apa di situ. Ini beda-beda. Nah, ini tadi nih ya. Di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang P3LH. Lampiran 6, 7, dan 8 tentang baku mutu semuanya. Undang-Undang 32, apakah ini macan, Pak? Macan ini, manis dan cantik sebetulnya. Kenapa macan saya bilang ini, Bapak-Bapak? Nih ada Gakum. Ya. Ada penegakan hukum. Ini bukan ke perusahaan, Bapak-Bapak ingat. Ini ke setiap orang. Misalnya, Pak Hafiz di situ sebagai KTT, amin. Ya, saya sebagai pekerja di situ, contohnya,
Saya nggak suka nih sama Pak Hafiz, ada bahaya psikologi, saya nggak suka dengan beliau. Oh, tak buang itu oli di sungai. 3 drum, kalau 3 drum berarti kan sekitar 600 liter lebih, Pak ya. Masyarakat pasti akan tahu, siapa yang buang oli ini? Nah, pasti nuntut ke perusahaan. Contohnya ke Pak Hafiz sebagai KTT. Ya, saya nggak tahu Pak, dan sebagaimananya. Nanti dari DLH, ya, dari Inspektur Tambang, kemudian dari kepolisian, Gakum ini akan datang melakukan pembuktian, cari saksi-saksi dan sebagaimananya. Ditemukan ternyata saya sebagai pelakunya, saya yang disel Pak. Pak Hafiz tidak, perusahaan tidak. Paling perusahaan diminta untuk coba tolong bertanggung jawab terkait dengan mitigasinya saja. Itu aja Pak. Tidak ada penghentian produksi dan seterusnya, tidak ada. Nah ini kenapa? Karena itu saya bilang macan. Jadi setiap orang yang dengan sengaja merusak lingkungan dan terbukti, maka akan diberikan sanksi pidana, ya, dan juga sanksi pidana tersebut selain ada penjara ada juga denda. Nah, ini Bapak-bapak semuanya ya, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan itu kepada setiap orang, bukan ke perusahaan. Oke. Napisan usaha kegiatan wajib AMDAL ataupun UKL UPL. Ini bedanya Pak, apa AMDAL, apa UKL UPL, ya Bapak-bapak bisa lihat di sini. Kalau perusahaan tambang tersebut itu luasannya lebih dari 200 hektar, ya, maka itu wajib AMDAL. Kurang dari itu UKL UPL. Luas lahan yang dibuka Pak, 50 hektar per tahun, lebih dari itu AMDAL. Kalau kurang dari itu UKL UPL. Kapasitas produksi yang dihasilkan Pak lebih dari 500.000 ton per tahun, AMDAL, kurang dari itu KLPL. Ya. OB yang dipindahkan itu lebih dari 1 juta BCM per tahun, kalau AMDAL ya. Kalau UKL-UPL itu kurang dari ini. Contohnya misalnya Pak Yunas punya gunung batu besar. Luasannya berapa Pak? Misalnya ada sekitar 80 hektar. Berarti harus apa dong beliau? Ya dia. Berarti harus UKL-UPL aja, nggak perlu AMDAL. Karena cuma batu. Paling 2 eksa yang kerja ya. DT-nya mungkin ada 8, 7, simple. Yang dibuka luasnya 50 hektar per tahun tidak mungkin. Pasti pelan-pelan sedikit-sedikit ya, paling ada berapa ratus meter persegi dulu yang dibongkar. Contohnya ya. Kapasitas produksinya apakah 500.000 ton per tahun? Tidak, pasti kurang dari itu. Tambang batu aja yang dijual ke material-material sedikit. Tapi ada, Bapak-bapak semuanya, ada yang karakteristiknya, ingat ya, sama dengan UKL UPL, karakteristiknya nih ya, sama dengan UKL UPL, tapi dia wajib AMDAL. Ada yang tahu nggak tambang apa itu? Dia karakteristiknya sama kayak UKL UPL, tapi dia wajib AMDAL. Saya punya lahan, Pak, misalnya sekitar 100 hektar. Begitu dilihat tambang ini, oh Bapak wajib AMDAL. Mau nggak mau. Ada begitu? Ada. Coba tebak, kira-kira tambang apa itu? Yang karakteristiknya sama dengan UKL-UPL, tapi dia wajib AMDAL. Clue-nya yang bapak-bapak sering pakai di cincin. Tambang apa itu? Bukan batu bacan, Pak ya. Lain lagi itu. Yang dipakai di jari. Yang dipakai di leher. Itu perhiasan apa itu? Itu tambang yang harus wajib AMDAL. Ada yang tahu tambang apa itu? Ayo. Yang dijual di toko-toko. Tambang emas, Pak. Hah? Tambang emas. Woi, Pak An mentang-mentang bentar lagi mau nikah nih ya. Woi, amin. Tambang emas ya sudah dipikirkan nih. Betul. Galian Jadi C. tambang emas. Ya, nggak tambang emas. Memang galiannya galian C, jujur saja memang betul ya. Tapi dia tambang emas. Nggak mungkin kan misalnya Pak An jual batu gelondongan ke toko emas dikira orang gila nanti. Walaupun sebetulnya itu batunya batu emas, Pak ya. Berarti apa yang harus dilakukan oleh Pak An di situ? Mengolah kan pemurnian di dalam lokasinya. Berarti apa? Menggunakan kimia. Ya. Tambang emas, Yuski gimana ngelolanya? Saya tahu Pak, karena saya pernah melihat langsung ya. Batu yang benar-benar murni kayak batu banget, ya masih kelihatan warna abu-abu, ya ada kuarsanya di situ, ya ada hitam-hitamnya. Itu dihancurkan oleh gelundungan
atau kalau di mesin besar itu disebut dengan ball mill, seperti itu ya, dihancurkan, dan itu prosesnya itu berjam-jam. Sampai dia betul-betul serbuk tipi kecil ya, kayak serbuk kayak debu kayak gitu. Nah, nanti baru dipakai reaksi kimia. Nah, di situ rekan-rekan ada pemisahan antara partikel perak dengan partikel emas. AuAg-nya akan terpisah. Setelah itu nanti lumpurnya yang kayak tanah liat begitu, itu nanti dibakar. Setelah dibakar tuh baru nanti mengecil, dia jadilah golden emas, Bapak-bapak semuanya. Kalau tidak dikelola di dalam luasan tempatnya, misalnya di situ contoh saja memiliki sekitar 100 hektar saja Pak An di situ, nggak mungkin mau dikelola di mana, pasti di dalam kawasan 100 hektar itu. Karena ada kimia, ada unsur pengolahan pemurnian di dalam, wajib AMDAL. Walaupun ini karakteristiknya sama seperti UKL, UPL. Ya. Adakah di Indonesia? Ada. Waktu Indonesia bagian tengah ada itu pengolahan. Banyak kok tambang-tambang yang sebetulnya tambang rakyat, tapi dia wajib AMDAL. Kebanyakan tambang rakyat apa yang di situ? Ya kalau nggak emas, ya di situ ya. Ataupun silika, itu mereka akan kelola. Nah ini Bapak-Bapak semuanya, matriks AMDAL, kenapa tadi saya bilang ini dokumen yang betul-betul untuk terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, ya. Berdasarkan ini, dan dokumen ini disebut sebagai kitab sucinya perusahaan, karena sebelum ada perusahaan sudah dipikirkan, pada saat konstruksi sudah dipikirkan, pada saat operasi produksi dipikirkan, dan pasca sudah dipikirkan semuanya. Apa saja di situ komponennya? Fisika, kimia, ya, ada biologi. Di sana hewan apa yang paling endemik? Ya, di situ endemik 1, 2, 3, kan dilindungi semuanya, itu nggak boleh ada masuk di sini semua. Vegetasi budaya yang tidak boleh keluar juga seperti apa? Misalnya anggrek hitam kah, anggrek ini. Kalau di timur kan terkenal itu. Ya, itu nggak boleh. Nah, kemudian ada sosial ekonomi budaya. Kesempatan kerja dipikirkan, ya berapa persen karyawan di situ, masyarakat sekitar tambang yang harus masuk ke dalam perusahaan tambang tersebut. Apakah ini merusak mata pencaharian lain? Ini sudah dipikirkan, Pak. Ya, peningkatan dari bisa dibilang perangkat aparat desa, PAD-nya itu sendiri, ada nggak? Ya, kecemburuan sosial. Nah, ini nih poin 4. 2012 saya masuk perusahaan tambang. Pertama kali merantau, jujur saja Bapak-bapak, pertama kali merantau ya. 2011 12 saya lupa. 2011 kalau nggak salah ya. 2012, iya 2012 lah antara itu. Awal, masih awal soalnya. Karena 2007 sampai dengan 2011 akhir itu saya masih di Antam Pongkor. Kemudian 2012 kalau nggak salah awal, pertama kali merantau saya. Sekalinya merantau jauhnya minta ampun. Mana? Timur. Nggak tanggung-tanggung bawa Pak. Ke Pulau Obi, mungkin Pak Dani itu tahu tuh. Di sana. Apa itu Harita? Nah, saya sebut aja itu ya. Baru juga masuk ke sana 3 minggu, so hancur DP perusahaan. Mungkin Pak Dani tahu kasus dulu pembakaran. Nah, mungkin tahu Pak Dani ya. Yang Sampai mesnya sekarang. Ya. Ya, mesnya dibakar, dihancurkan, Eksa dibakar, ya operator ada yang meninggal dunia. Nah, karena apa? Ini sebetulnya kecemburuan sosial, betul nggak Pak Denny? Kecemburuan sosial antara desa ini dengan desa ini. Nah, mereka saling baku hantam seperti itu. Oke, ini ini juga dipikirkan sama persepsi masyarakat, dipikirkan perubahan gaya hidup. Ini Sosekbud ya. Kemudian ada kesehatan lingkungan masyarakat sekitar tambang, bagaimana, airnya bagaimana, debunya bagaimana, getaran bagaimana, kebisingan bagaimana, semuanya dipikirkan. Termasuk keamanan lalu lintas yang ada di sekitar tambang itu juga dipikirkan. Ya, sampai dengan ada checklist-checklistnya apa saja yang harus dilakukan di sini. Ya, ini contoh saja yang ada di nikel, rekan-rekan semua, bapak-bapak semuanya. Oke. Ini nanti dilaporkan di mana? RKL, RPL yang sudah dijawab tadi sama Pak Hafiz. Setiap 6 bulan sekali. Bapak-bapak masyarakat sekitar tambang di sini, kalau yang ingin mengetahui pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan tersebut, coba minta deh RKL, RPL-nya. Sesuai nggak dengan realitanya? Ya, jangan sampai dia kopas-kopas aja itu. Selanjutnya, karena laporan dari RKRPL tersebut, ya Bapak-Bapak, RKRPL itu adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang setiap 6 bulan sekali sesuai dengan Permen LH nomor 45 2005, ya. Itu pembahasan terkait dengan yang kolom biasanya di lampiran lampiran. Di bagian yang pertama yaitu terkait dengan legalitas perusahaan.
mulai dari dokumen lingkungan, izin lingkungan, SK IUP operasi produksinya nomor berapa tahun, itu sudah dibahas semuanya. Pemiliknya siapa? Wih, banyak. Kemudian di bagian-bagian yang kedua, berapa jumlah masyarakat sekitar tambang yang bekerja? Artinya tenaga kerja lokal berapa orang? Ditulis Pak di situ. Ya. Tenaga yang dari luar berapa orang? Tenaga kerja asing berapa orang? Itu nggak boleh lebih besar dari tenaga kerja lokal. Ya, kemudian ada jabatan profesionalnya berapa orang, manajemen berapa orang, supervisor berapa orang, administrasi berapa orang, yang non skill berapa orang, itu sudah tercantum semua. Ya. Kemudian pengelolaan terkait dengan LB3, alat-alat yang digunakan kapasitasnya berapa, ya di situ. Kemudian jumlahnya berapa, terkait dengan pengelolaan kualitas udara juga berapa, itu semua sudah disampaikan di RKL RPL. Sudah semuanya, 100%. Biasanya berapa lembar, Pak? Sekitar 80 sampai dengan 110 lembar. Kenapa saya bisa membuat seperti itu? Ya tergantung perusahaan. Paling mentok 120 lembar udah paling banyak sama lampiran itu. Ya. Kadang-kadang di bawah itu kok. 80 sampai sekian puluh lembar aja. Ini isi dari RKL RPL. Ya. Laporkannya kemana? DLH Kota Kabupaten atau Provinsi atau Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Pusat secara online. Jadi laporannya ke mereka semua. Tuh, ya. Bantuan pemerintah terhadap usaha masyarakat kecil, apakah ada? Ada Pak di depan mata saya langsung ini. Ya, 2018 itu saya bekerja di salah satu provinsi di Indonesia, ya. Yang kalau dikenal mungkin Bapak-bapak tahu Korea Selatannya Indonesia. Nah, mungkin tahu tuh provinsi mana itu. Kalau kayak saya sebut Korea Selatannya Indonesia. Ya. Ini kalau saya ngomong lagi Pak Dhani, tahu pasti tahu tuh Pak Dhani itu ya. Korea Selatan Indonesia yang ubi kupas. Nah, pasti langsung senyum tuh ubi kupas. Nah, ya itu saya pernah ada di sana kan perusahaan emas ya di sana. Nah, Bapak semuanya, pemilik tambang itu masyarakat sekitar tambang, warga lokal loh, jujur saja. Dan itu punya nama brand ini. Dan salah satu perusahaan tambang ini yang memiliki pengolahan pemurnian selain Antam Logam Mulia. Karena cuma dua di Indonesia dulu. Antam Logam Mulia sama Lotus Archie. Kalau saya udah ngomong Archie, pasti tahu Raja Wali Group. Itu kan pemiliknya kan warga lokal di situ. Luasannya perusahaan tambang emas ini sangat luas banget. Masya Allah luas banget ya, jujur saja. Dan site kami itu dengan bandara paling 15 menit. Bandaranya bandara internasional. Dan tambangnya itu ada yang surface dan ada yang underground. Nah, itu di Indonesia ya, di salah satu provinsi, bukan di Freeport ini. Oke. Nah, sebelum itu dibongkar kawasan tersebut, beberapa lahan area tersebut itu dipinjamkan kepada masyarakat. Ini hebatnya dari pemilik lokal seperti itu. Ini saya kasih pinjam sekian hektar dengan catatan diawasi dan dikelola oleh pemerintah setempat dari bupatinya ya. Kepala desa setempat juga yang turut serta langsung mengelola. Berapa lama? Cukup lama waktu itu. Kemudian perusahaan tempat saya bekerja tersebut mau diambil nih Bapak-Bapak semua diambil. Apakah di demo? Ya. Tapi di demonya bukan karena menolak, meminta waktu untuk demobilisasi. Itu aja. Mereka nggak nolak karena tahu ini pemiliknya lokal seperti itu dan pasti akan dibantu juga kalau kan memang iya. Bapak-bapak tahu karyawan yang kerja di situ berapa persen karyawan lokalnya? Lebih dari 85%. Hebat tuh. Warga lokal semua. Sisanya apa? Luar dan asing. Nah, itu rekan-rekan semuanya, Bapak-bapak semuanya. Bantuan ini terhadap masyarakat sekitar tambang ataupun usaha masyarakat kecil gitu yang bukan tambang besar seperti itu. Ini pasti disusun AMDAL-nya. Kenapa ada kalimat AMDAL di sini? Ini lagi ngejaring emas nih Bapak-bapak. Nggak mungkin misalnya, walaupun Bapak misalnya contoh saja Pak Bondan itu punya 10 hektar, ya kalau mau nambang di situ ya tetap aja. Itu akan dikelola dan harus dikeluarkan AMDAL-nya. Ya Bapak semuanya. Ingat, tambang hasil bumi itu, ya, saran dari saya silakan kelola sendiri tapi berizin. Ya, berizin. Oke, supaya nanti bisa dimaksimalkan. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada setiap orang
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di Undang-Undang 32 2009, setiap orang, ini salah satu pasal aja ya, salah satu pasal, yang melakukan usaha tanpa memiliki izin dan persetujuan dari pemerintah pusat ataupun daerah di situ, yang mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan terhadap kesehatan, contohnya ya, keselamatan termasuk kerusakan lingkungan, ini dipidana paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun, didenda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 3 miliar. Ini, jadi setiap orang, ada pelakunya 4 orang, 4 orang langsung digiring. Ya. Ada pelakunya misalnya 10 orang, 10 orang. Ini karena itu setiap orang, Bapak-Bapak. Jadi bukan ke perusahaan sekarang tuh. Oke. Peraturan Pemerintah Nomor 55 2010 Pasal 28 tentang pembinaan dan pengawasan. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang paling sedikit meliputi ya pengelolaan dan pemantauan LH sesuai dengan dokumen lingkungan. Ini jawabannya tadi ya. Atau izin lingkungan sama. Oke. Penataan, pemulihan, perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya. Jadi apa? Kan perbaikan lahan nih. Kalau lahan yang dibongkar di situ itu awalnya adalah pohon-pohon jenis mahoni, maka kembalikan lagi ke mahoni. Nggak boleh diganti, Pak. Larangan keras, tidak boleh. Pak, awalnya di situ misalnya pohon ulin, balikan lagi ke pohon ulin. Oh, selesai. Mana tumbuhnya lama itu ulin ya. Contohnya, oke. Pak, awalnya di sini misalnya pohonnya rasa mala, kembalikan lagi ke rasa mala. Jadi tidak boleh digantikan dengan yang lain, nggak boleh. Ya, awalnya di sana apa, kembalikan ke apa dulu awalnya. Karena itu saya waktu pertama kali masuk perusahaan pasti saya minta 2 dokumen besar aja. Apa itu? Dokumen lingkungan sama buku tambang. Itu aja yang saya minta. Untuk melihat dulu karakteristik di situ apa saja. Karena kan kitab sucinya perusahaan tuh di AMDAL saya liatin. Oh, karyawan ini dari suku ini ya. Kemudian masyarakat penghasilannya ini. Kemudian oh, hewannya ini saja yang ada di area ini. Jenis pohonnya apa saja itu ditulis semua di situ. Karakteristik tanahnya seperti apa? Tercantum. Ya, Bapak semuanya. Oke. Jadi kembalikan ke peruntukan awalnya hutan produksi, baikin lagi hutan produksi. Bisa diganti nggak? Bisa di RPT. Oke. Selanjutnya, penetapan dan pencairan jaminan reklamasi. Ini berdasarkan perhitungan terkait dengan inflasi harga ya, selama 5 tahun ke depan itu berapa. Oke, siapa yang ngitung ini nanti? Dari pemerintah plus dari perusahaan. Pemerintah sama perusahaan, itu mereka kolaborasi. Ya, angkanya biasanya hitungannya ini nih. M, miliar, belasan bahkan puluhan. Oke. Kemudian ada pengelolaan pasca tambang dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup. Nah, ini nih. Pengawasan di sini, karena pengelolaan lingkungan ini kan diawasi oleh siapa Pak yang ada di ayat pertama di sini? Ini. Semuanya ini kan terpenuhi, diawasi oleh siapa? Diawasi oleh inspektur tambang. Dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan reklamasi. Jadi, dia kerjasama tuh dengan DLH sama dengan yang ada di kehutanan. Makanya sampai sekarang ini ya kepala dinas yang ada di mana, yang ada di timur, yang ada di Ternate itu selalu kontak saya, Pak Rizky gimana, Pak Rizky gimana. Ya udah saya bilang jawab aja. Emang saya udah nggak di sana lagi, tapi kan saya masih terikat, ibaratnya bukan terikat ya, masih sering komunikasi gitu dengan yang kota kabupaten, Pak Abud, ya kemudian dengan yang ada di Pak Yudi yang ada di dinas provinsi yang ada di Ternate, ini masih sering komunikasi dengan saya sendiri terkait dengan apa ini pengawasan. Saya bilang Pak, saya sudah tidak di sana Pak, bisa minta datanya nggak? Astaga, ya udah saya minta lagi ke perusahaan lama. Jadi walaupun udah 3 tahun atau 2 tahun ninggalin tetap ya. Karena memang kuncinya itu kita harus jaga komunikasi dengan pihak pemerintah baik, seperti itu Bapak-Bapak semuanya ya. Tapi ingat, komunikasi yang positif, bukan negatif. Hindari itu. Ya, Bapak semuanya. Ini nanti diawasi oleh IT. Oke, kita lanjut. Prinsip reklamasi dan pasca tambang. Ya, Bapak-Bapak semua di sini. Di PP 55 tahun 2010, pasal 28. Sorry. Ya, di sini lagi. Next ke sini, malah baik lagi ya. Sama, ini di PP 55 PP 55 di situ ya, tahun 2010, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Ini dua dibahas semuanya.
Yang dipikirkan pertama di sini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Perlindungan keselamatan setiap pekerja yang melakukan reklamasi dan pasca tambang selama kegiatan tersebut. Perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja. Gak mau kan bapak-bapak, aduh saya mengalami ISPA gara-gara melakukan penanaman, ya di situ di pagi hari di pukul 10, tapi debunya itu sudah mulai tinggi, itu nggak boleh. Contohnya saja, oke? Konservasi minerba. Nah, di bagian ini nanti bapak-bapak akan dapatkan 1 tahun ke depan kalau mau naik jadi pengawas operasional madya. Ya, bapak semuanya. Penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien. Penambangan yang optimum di sini dimaksudkan gunakanlah teknologi yang betul-betul maksimal. Jangan menggunakan alat yang sudah tahun 80, tahun 70 masih dipakai, borosnya Pak, minta ampun. Ya. Karena dulu ada salah satu mitra kerja ya di salah satu provinsi di Tambang Emas waktu itu ya, mendatangkan alat PC 1500. Jujur aja, 1500 lah kelasnya seperti itu. Tapi ini Hyundai. Hitachi, sorry. Ya, bukan Hitachi Cina ya, tapi memang Hitachi seperti itu. Ini bagus. Ternyata dicat ulang, direfill. Ibaratnya rekondisi. Wih, keren banget ya. Masih baru nih. Nggak tahu begitu dilihat, ini rekondisi. Begitu ditanyakan mau dikomisioning kan lewat kami. Ya. Tahun berapa, Pak? Kalau Bapak pengen tahu, tahun 1989. Astaga. Unit tersebut masih dipakai di tahun 2020 ibaratnya, ya. Bisa hidup, bisa, Pak. 3 minggu kemudian breakdown, jujur aja. 3 minggu kemudian breakdown. Kenapa? Katanya unit baru. Celedekin aja tuh salah satu mitra kerja. PT ini PT punya nama loh, tambang besar loh. Jujur saja. Ya, mitra kerja ini tambang besar. Asli perusahaan jasa pertambangan besar yang pernah menguasai Indonesia, Asia malah. Ya, saya sampaikan ya. Besar ini yang menggunakan alat Hitachi, mungkin Bapak-Bapak tahu ya, seperti PT apa itu. Nah, itu 1500, wah didatangkan. Repen aja 1980 begitu lihat kan komisioning kan data di kami. Mak 89 saya masih bisa dibilang ini SD ini kelas 1 saya bilang gitu. Ini sudah lahir. Jalan memang ya betul asli tapi breakdown. Karena ini nggak boleh ya. Penambangan yang optimum, penggunaan teknologi, ingat teknologi yang betul-betul bagus termasuk pengolahan. Oke. Selanjutnya apa? Pengelolaan dan pemampatan cadangan marginal kualitas rendah. Batu bara yang kadar rendah pun harus dikelola, Bapak-bapak harus ditambang, ya. Mineral kadar rendah juga harus dikelola. Mau emas, mau perak, mau tembaga, mau boksit, mau nikel, mau timah, itu kan mineral semua, ya. Nah, itu harus dikelola. Pak, di kami kan cut off grade-nya itu 1,5. Di sini yang kita tambang ada yang 0,9. Kita nggak tambang, Pak. Tetap harus. Kenapa? Ada mineral ikutannya. Memang nikel cuma Ni aja, kan tidak Bapak-Bapak ya.